Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, kita berjumpa lagi dalam program Ekonomi Corner bersama saya Dominikus Widodo. Pemirsa Metro TV Lampung, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan keempat tahun 2021 mencapai 5,15% atau meningkat dibandingkan dengan triwulan 3 di level 3%. Pertumbuhan tersebut ditopang dari peningkatan kinerja lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi, dan pergudangan. Untuk mengulas peluang dan tantangan pertumbuhan di tahun 2022, telah hadir bersama saya Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Endang Retno Sri Subiandani. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bu, di tahun 2020 ini kan ekonomi nasional kita terkontraksi ya, 2,07. Sementara tahun 2021 tumbuh 3,69%. Begitu juga di Lampung tahun 2020 terkontraksi 1,67 dan tahun ini tumbuh 2,79%. Bagaimana prediksi BPS melihat peluang dan tantangan di semester 1 2022 ini? Baru pertanyaan pertama udah susah ya Pak. Karena BPS disuruh memprediksi ya. Jadi saya perlu menjelaskan bahwa secara ofisial BPS itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, kita tuh tidak punya wewenang untuk melakukan prediksi Pak dan forecasting. Jadi satu-satunya forecast yang kita lakukan adalah proyeksi penduduk. Karena itu kita penduduk diperlukan setiap tahun dan itu dilakukan sensus 10 tahun sekali. Jadi selain dari itu kita tidak punya wewenang untuk melakukan prediksi, Pak. Jadi kalau saya ditanya prediksi triwulan 1 semester 2022, saya akan menjelaskannya secara pribadi, jangan bilang institusi, karena institusi nggak boleh, Pak. Jadi kalau kita melihat dengan adanya triwulan 3 kemarin yang terkontraksi karena PPKM-nya benar-benar ditutup, Juli Agustus itu kan ditutup sama sekali, dia mengalami kontraksi. Dan kemudian di triwulan 4-nya meningkat, jadi adanya pertumbuhan 2,79. Kita melihatnya dari situ sih Pak, dari kumulatif ya. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi Lampung ini cukup baik gitu ya. Jadi kalau kita melihatnya seandainya pandemi COVID itu terkendali dengan baik atau bisa dibuat melandai atau bahkan mungkin dihilangkan, itu trennya membaik karena dengan kondisi pandemi yang sedang ketat di triwulan 3 aja, triwulan 4 bisa tumbuh dengan baik. Gitu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Tapi kalau untuk prediksi secara angka kita nggak boleh. Gitu. Sebagai penyedia data, strategi apa yang dilakukan BPS nih ya untuk menyediakan data yang tepat dan akurat? Dan bagaimana cara BPS mengumpulkan seluruh data dan menyajikannya kepada masyarakat? Iya, BPS itu menyediakan data itu nggak ujuk-ujuk keluar, gitu kan? Kita punya yang namanya proses bisnis, gitu. Jadi ada setiap tahapan itu kita harus pikirkan baik-baik, kita harus duduk bareng untuk menyelesaikan itu. Jadi proses bisnis di BPS itu kita sebutnya GSBPM, Generic Statistical Business Process Model gitu. Jadi dari situ kita memberi hasil, kita akan mendapatkan statistik yang berkualitas. Kemudian kita bisa mengintegrasikan data sampai dengan metadatanya secara dokumentasi. Kemudian ada harmonisasi yang bisa kita lakukan dalam penghitungan data statistiknya. Dan yang paling penting adalah ada kerangka untuk quality insurance. Jadi kita memang ada penjaminan kualitas untuk data yang kita hasilkan. Jadi spesifik tahapan-tahapan dalam GSBPM itu ada 8. Yang pertama kita menspesifikasi kebutuhan kita. Kita mau melakukan survei ini apa sih yang kita perlukan sebenarnya, tujuannya itu apa gitu kan. Setelah itu kita mendesain kuesionernya
dan kita lanjutkan dengan membangun kuesioner tersebut, dan langsung kita setelah kuesioner terbentuk, kemudian sampel didapat, kita sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan, kita melakukan pendataan di lapangan. Tentunya melalui proses pelatihan dulu, karena petugas BPS itu nggak ada yang turun ke lapangan tanpa pelatihan. Jadi semua itu harus pelatihan dulu. Setelah pengumpulan data, kita masuk ke pengolahan. Dari pengolahan kita melakukan analisis datanya dulu. Ini datanya benar nggak? Kira-kira kok ada outliernya ya? Kok ada pencilannya? Kok ada yang nggak benar? Balik lagi ke lapangan. Sampai kita dapat, setelah itu sudah utuh, udah oke, kita bisa bikin tabulasi, kita bikin diseminasi. Kita sajikan kepada masyarakat. Setelah itu kita melakukan evaluasi. Ya, dan disitulah kita bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa data BPS itu ada penjaminan kualitasnya. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan data kita. Ya, itu yang kita bilang proses bisnis. Ada jaminan kualitasnya juga. Ada. Atas hasil survei itu. Iya. Jadi setelah kita melakukan survei, sebelum kita masuk ke diseminasi atau publisitas, kita dicek dulu kualitasnya, benar nggak? Setelah itu kalau misalnya ada yang kurang, ada yang tidak yakin, kalau perlu turun ke lapangan. Kalau misalnya kesalahannya karena di pengolahannya dilihat. Jadi memang kita punya tim khusus untuk quality assurance. Jadi tim penjamin kualitas data tersebut. Gitu. Tiap petugas harus ikut pelatihan lebih dulu. Harus. Tidak ada petugas BPS yang ke lapangan tidak pelatihan. Jadi harus ada pembekalan ilmu dulu untuk petugas BPS tersebut. Dan kalaupun ada dalam proses analisis itu kalau ada yang aneh gitu diturunkan lagi tim. Ya, jadi gini, setelah kita mendapatkan data, kemudian diolah, gitu kan, kita lihat nih datanya. Kok ada pencilan ya? Pencilan itu artinya gini, kok data ini kayaknya nggak smooth ya? Kita lihat, apakah kesalahannya karena salah entry? Apakah kesalahannya memang karena di lapangan? Kan kita harus make sure, kita harus ke lapangan lagi, gitu loh. Itu yang kenapa kita mesti cek ulang. Jadi harus ada analisis untuk data tersebut. Setelah itu tabel dihasilkan, kita membuat analisa juga untuk tabel yang kita keluarkan itu sebelum kita sampaikan ke masyarakat. Ibu, apa saja sih jenis-jenis survei yang dilakukan BPS dan survei mana yang paling sulit, paling rumit, paling ribet katakan gitu? Ya, kalau survei banyak Pak, tapi yang jelas sensus kita punya 3. Jadi sensus penduduk itu yang berakhiran 0. Jadi kemarin kita baru selesai sensus penduduk 2020. Ya. Kemudian sensus penduduk yang berakhiran 3. 2023 besok kita mau punya sensus pertanian, Pak. Sensus pertanian. Nah, kemudian yang berakhiran 6 itu untuk sensus ekonomi. Ya, jadi karena sifatnya sensus, maka semua pelaku ekonomi akan kita data. Itu di 2026, ya. Itu untuk sensus. Kalau untuk survei kita banyak kegiatan kita. Yang paling survei yang paling banyak outputnya menghasilkan indikator-indikator SDGs dan strategis itu adalah survei sosial ekonomi nasional. Kalau kata ahli statistik mengatakan bahwa Susenas itu adalah ibu dari segala macam survei gitu, karena saking banyaknya, dari kemiskinan bisa diambil dari situ, IPM bisa diambil dari situ dan sebagainya. Ada lagi yang namanya Sakernas, survei tenaga kerja ya nasional. Itu juga sama, itu setahun 2 kali. Dilaksanakannya di bulan Februari ini dan satunya lagi di bulan Agustus. Kemudian untuk inflasi, nah inflasi juga kita kan yang menghitung Pak, itu setiap tahun. Nah inflasi itu karena pola konsumsinya juga bergeser setiap 4-5 tahun sekali, itu kita melakukan penggeseran tahun dasar. Jadi tahun ini kita sedang melakukan survei biaya hidup. Namanya survei biaya hidup itu adalah untuk melihat komoditas-komoditas apa sih yang paling banyak dikonsumsi di Lampung ini. Gitu. Nah itu nanti akan kita dapatkan basket komoditas. Basket komoditas itu yang akan kita pantau harganya, itu teman-teman dari BI, itu akan tim pengendali inflasi, kita pantau harganya, pergerakan harganya, antara supply dan demand-nya, supaya inflasi itu terkontrol. Nah, survei biaya hidup itu, karena itu penting banget, karena dia basis komoditas, maka surveinya itu setahun penuh. Nah, sejalan dengan perubahan tahun dasar tersebut,
kita menambah nih 2 kota inflasi. Selama ini kan inflasi Bandar Lampung sama Metro. Sekarang kita tambah dengan Lampung Timur dan Mesuji. Jadi nanti SBA-nya selesai, kita dapat basket komoditas yang akan dipantau harganya. 2023 kita sudah menggunakan 4 kota IHK tersebut. Ibu, menarik sekali penjelasannya, tapi tahan dulu. Pemirsa Metro TV Lampung, program Ekonomi Corner akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.